Yordania kembali memperingatkan Israel agar tidak mengusir warga Palestina di tepi barat lalu dipindahkan ke negaranya. Jika peringatan itu diabaikan, Yordania menganggap tindakan Israel sebagai deklarasi perang. Menteri Luar Negeri Yordania Aiman Safadi dalam keterangan resminya pada Kamis 5 September mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan berkas hukum terkait serangan Israel ke tempat-tempat suci di Yerusalem. Ia menyoroti kekerasan di tepi barat akhir-akhir ini yang mendorong kawasan tersebut menjadi tidak stabil. Safadi lantas mendesak masyarakat internasional untuk bertindak sebelum semuanya terlambat. Pernyataan diplomat Yordania tersebut mengisyaratkan rasa khawatir soal pengusiran warga Palestina dari tanah kelahirannya sendiri. Peristiwa itu pernah terjadi pada tahun 1948 ketika Israel terbentuk. Diperkirakan ada 700.000 warga Palestina yang diusir atau melarikan diri dari wilayah yang sekarang menjadi Israel. Warga Palestina menyebut peristiwa itu sebagai Nakba yang dalam bahasa Arab berarti malapetaka. Kemudian pada tahun 1967, sekitar 300.000 warga Palestina kembali melarikan diri terutama ke Yordania. Hal itu terjadi ketika Israel merebut tepi barat dan jalur Gaza. All my fellow American citizens to do everything you can to stop the war, stop this madness, and to bring me home now. One last thing. Mama, Dada, Libby, and Orly. I love you, I miss you, and I'm thinking about you every single. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kembali merilis video yang menampilkan sandera Israel sebelum tewas. Sandera tersebut mendesak Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menghentikan perang dan memulangkan dirinya dari Gaza. Dikutip dari Jerusalem Post, sandera bernama Hersh Goldberg Paulin adalah warga negara Amerika dan Israel. Dalam video yang dirilis Hamas pada Kamis malam, ia mengaku sangat rindu dengan keluarga. Pasalnya, Paulin telah disandra selama hampir 11 bulan, terhitung sejak serangan 7 Oktober tahun lalu. Ia pun menyalahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dianggap tidak peduli dengan para sandera. Padahal ribuan warga Israel telah menyerukan pemerintah untuk membuat kesepakatan pembebasan. Meski belum jelas kapan video itu direkam, pesan yang disampaikan Paulin berakhir sia-sia karena ia dan 5 sandera lainnya tewas pekan lalu. Militer Israel menemukan jasad 6 sandera di terowongan bawah tanah kota Rafah. Hamas menyebut kematian mereka karena ulah Israel sendiri yang tidak menyepakati pembebasan tahanan. Hello, my name is Hersh Goldberg Poland. I was born in Berkeley, California, and I currently live in Jerusalem, Israel. I'm a dual citizen of the United States of America and Israel. I turned 23 4 days before I was kidnapped at the party in Re'im Forest on the 7th of October. Since I arrived in Gaza, I've survived with almost no medical care, little food, and little water. I can't remember the last time I saw the sun or took a breath of fresh air. And worst of all is my own country, Israel, has been trying to bomb me non-stop. And worst of all is my own country, Israel, has been trying to bomb me non-stop so they don't have to take responsibility and make a deal for their mistake and for leaving me behind. I'm asking you, Mr. President Joe Biden and Anthony Blinken and all my fellow American citizens to do everything you can to stop the war, stop this madness, and to bring me home now. One last thing. Mama, Dada, Libby, and Orly. I love you, I miss you, and I'm thinking about you every single day. I know you're doing everything you can and that you're out in the streets trying to bring me home now. I need you to stay strong for me, keep on fighting, and hopefully, I believe I'll be home soon. Don't stop. I love you. ولذلك نحن مستمرون والرد قادم وغير الرد أيضا مع الرد مسار مستمر. Pemimpin gerakan Ansarullah Yaman Abdul Malik Al-Houthi mengancam Israel dengan teknologi baru. Teknologi tersebut diklaim akan mengejutkan Israel karena belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Dalam pidato resminya pada Kamis 5 September, Al-Houthi mengatakan Israel akan dibuat malu di laut maupun di darat. Sejak Perang Gaza, Houthi telah berulang kali menargetkan kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Kali ini kejutan Houthi menyasar pada target Israel di daratan. Masih belum jelas apakah militan Yaman akan menyerang langsung Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Namun dalam beberapa bulan terakhir, Houthi semakin intens menggelar latihan militer.
Latihan terbaru berlangsung pada Rabu 4 September, bertepatan dengan upacara kelulusan kelas Martir Ismail Haniyeh. Pasukan Houthi berlatih mensimulasikan serangan langsung terhadap Israel menggunakan objek tiruan. Latihan ini melibatkan berbagai jenis senjata, pasukan infanteri hingga penembak jitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.